Saya Epipana Kristiani, peserta pelatihan PKN 2 Angkatan 11 tahun 2025, melaporkan implementasi proyek perubahan yang berjudul Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah untuk mendukung Sleman Tuntas Sampah. Proyek perubahan ini diwujudkan dengan menyusun Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Bupati tersebut akan mengatur pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, pengurangan sampah, pemrosesan akhir sampah, JPSM, TPS 3R, PJPS, kompensasi dampak negatif untuk masyarakat yang tinggal di sekitar tempat pengelolaan sampah atau TPST, mekanisme insentif disinsentif, sistem informasi, dan sanksi administratif untuk produsen yang tidak melakukan pembatasan, pemanfaatan kembali, dan pendaur ulangan sampah. Peraturan ini merupakan wujud komitmen membangun good governance, di mana sinergi antara pemerintah, masyarakat, komunitas, dunia usaha atau swasta, perguruan tinggi dapat berjalan jelas, terukur, dan akuntabel. Harapannya, pengelolaan sampah menjadi optimal dan Sleman Tuntas Sampah dapat terwujud. Kabupaten Sleman adalah salah satu wilayah strategis di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, didukung sebagai pusat pendidikan, pariwisata, dan perekonomian, Sleman berkembang menjadi daerah dengan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tinggi. Namun, di balik perkembangan ini, muncul tantangan besar yang harus segera diatasi, persoalan sampah. Selain itu, terbit Surat Edaran Gubernur DIY nomor 658/118998 tanggal 19 Oktober 2023 tentang desentralisasi pengelolaan sampah di kabupaten kota se-DIY. Surat edaran ini menegaskan bahwa setiap daerah wajib mengelola sampahnya sendiri tanpa lagi bergantung pada TPA piungan. Kondisi ini semakin berat dengan ditutupnya tempat pembuangan akhir piungan yang selama ini menjadi lokasi utama pembuangan sampah dari Sleman dan wilayah sekitarnya pada bulan Mei 2024. Setiap harinya, Sleman menghasilkan sekitar 601,79 ton sampah. Dengan tutupnya TPA Piungan, Kabupaten Sleman mengolah sampahnya di 2 TPST yang dimiliki, yaitu TPST Taman Martani dan TPST Sendang Sari Minggir. Namun, 2 TPST tersebut baru dapat mengolah 144,22 ton sampah per hari. Selain TPST yang belum bisa optimal mengolah sampah, masalah lain yang timbul adalah sampah organik dan anorganik masih bercampur. Sampah terus meningkat dan sampah liar masih ditemukan di berbagai titik. Inilah momentum penting yang menuntut adanya perubahan nyata dalam tata kelola sampah di Kabupaten Sleman. Menjawab tantangan tersebut, lahirlah proyek perubahan dengan judul Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Sampah untuk mendukung Sleman Tuntas Sampah. Proyek perubahan ini diwujudkan melalui penyusunan rancangan peraturan Bupati Sleman tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang rinci dan implementatif, yang disusun secara kolaboratif sebagai arahan bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengelola sampah secara optimal, sehingga Sleman Tuntas Sampah dapat terwujud. Peraturan Bupati ini mengatur pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, pengurangan sampah sejak dari sumber, pemrosesan akhir yang lebih efektif, penguatan peran TPS 3R, JPSM, dan PJPS, kompensasi dampak negatif bagi masyarakat sekitar TPST, mekanisme insentif dan disinsentif, penguatan sistem informasi, serta sanksi administratif bagi produsen yang tidak melakukan pembatasan, pemanfaatan kembali, dan pendaur ulangan sampah. Implementasi jangka pendek dimulai dengan penyusunan tim efektif, dilanjutkan dengan penjelasan isi rincian peraturan Bupati kepada pihak-pihak yang diajak berkolaborasi, seperti masyarakat,
komunitas, swasta, dan perguruan tinggi. Dilanjutkan dengan inventarisasi mitra DLH dalam mengelola sampah, seperti bank sampah, TPS 3R, dan PJPS. Setelah rancangan peraturan Bupati selesai, kemudian dilakukan uji publik melalui rakor atau dengan mengupload rancangan peraturan Bupati agar mendapat masukan melalui website DLH dan website Pemkab Sleman. Setelah diuji publik, rancangan yang telah diperbaiki dikonsultasikan ke DLH KDIY dan bagian hukum Pemkab Sleman, dan rancangan peraturan Bupati tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah siap untuk disahkan menjadi peraturan Bupati tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Setelah peraturan disusun, langkah berikutnya adalah sosialisasi. Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat, komunitas, dunia usaha, perguruan tinggi, dan perangkat daerah. Harapannya, masyarakat dapat tahu, paham, dan mau berpartisipasi. Peraturan Bupati ini juga menjadi wujud komitmen membangun good governance, di mana sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi dapat berjalan jelas, terukur, dan akuntabel. Setelah implementasi, harapannya monitoring dan evaluasi menunjukkan masyarakat, komunitas, swasta, perguruan tinggi, paham dan sadar. Partisipasi masyarakat, komunitas, swasta, perguruan tinggi meningkat. Sampah organik yang masuk ke TPST semakin berkurang. Volume sampah tidak naik signifikan meski jumlah penduduk bertambah. Dan sampah liar semakin berkurang di berbagai titik. Dengan hasil ini, kesenjangan antara sampah yang dihasilkan dan yang berhasil diolah semakin mengecil. Dampak positif dari peraturan ini semakin nyata. Pengelolaan sampah lebih optimal, kepedulian masyarakat meningkat, dan sistem pengelolaan yang berkelanjutan mulai terbentuk. Harapan akhirnya, program Sleman Tuntas Sampah benar-benar terwujud. Dan Sleman dapat menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan sampah berbasis kebijakan yang kuat dan berkeadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Artu Geswoyo, Bupati Sleman, menanggapi proyek perubahan Ibu Epi Pana Kristiani sebagai tugas akhir di Klatim 2 tentang peraturan Bupati pengelolaan sampah yang disusun secara kolaboratif ini diharapkan dapat menjadi peraturan yang rinci dan implementatif yang dapat menjadi arahan dan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengelola sampah agar optimal sehingga bisa mendukung Sleman Tuntas Sampah. Ini sebuah proyek yang bagus, semoga bisa Mbak Epi selesaikan dengan baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susmiarto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, menyambut positif dan mendukung sepenuhnya atas proyek perubahan yang disiapkan oleh Mbak Epi Pana, Stadiklat PKN di Badan Diklat Pemerintah Daerah DIY yang mengambil proyek perubahan tentang penyusunan kebijakan pengelolaan sampah. Jadi kebijakan pengelolaan sampah yang menjadi instrumen penting dalam upaya bagaimana manajemen pengelolaan sampah itu lebih tertib dan teratur, dan peran masyarakat, keterlibatan pihak swasta itu diakomodasi dalam kebijakan ini. Nah, mudah-mudahan dengan itu ada hak kewajiban, dan kalau mitra swasta itu melakukan pelanggaran, ada upaya pembinaan, pengawasan atas pelanggaran itu. Mudah-mudahan dengan kebijakan ini pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman lebih teratur, lebih tertib, dan lebih efektif, bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sleman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Kurniawan, pengelola Kampung Iklim Utama Sangurjo. Adanya aturan yang jelas, masyarakat akan lebih bersemangat mengelola sampah di lingkungannya karena merasa memiliki tanggung jawab sekaligus dukungan dari pemerintah. Regulasi ini juga memastikan bahwa pemerintah hadir sebagai fasilitator, penyedia sarana, dan pembina
sementara masyarakat menjadi pelaku aktif dalam pemilahan, pengurangan, dan pengolahan sampah dari sumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hijrah Purnama Putra selaku Ketua Jejaring Pengolahan Sampah Mandiri JPSM Sehati Kabupaten Sleman. Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang pengolahan sampah diharapkan mampu memperjelas dukungan bagi para penggiat lingkungan hidup, termasuk bank sampah dan gerakan sedekah sampah. Harapannya terdapat kemitraan dengan berbagai pihak seperti produsen atau industri dalam pengolahan sampah, partisipasi akademisi dalam riset, pendampingan, dan penyusunan rekomendasi juga perlu diperhatikan agar kebijakan dapat diimplementasi secara berkelanjutan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan Bupati tentang pengelolaan sampah akan diimplementasikan melalui sosialisasi. Harapannya dengan sosialisasi masyarakat menjadi tahu, masyarakat menjadi paham, dan masyarakat serta berbagai pihak mau berpartisipasi di dalam implementasi peraturan tersebut. Target dari implementasi peraturan tersebut adalah sampah organik yang sampai ke TPST jauh akan berkurang. Kemudian volume sampah tidak akan naik signifikan dengan bertambahnya jumlah penduduk, dan yang terakhir adalah sampah liar menjadi tidak ada. Dengan seperti itu, maka pengelolaan sampah menjadi optimal dan Sleman tuntas sampah dapat terwujud. Inilah langkah nyata Kabupaten Sleman dalam menghadapi tantangan sampah melalui kebijakan yang jelas, sinergi yang kuat, dan partisipasi seluruh pihak. Sleman optimis menuju tuntas sampah.